Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kenapa Ustadz hafal cuman sampai Bardisbah? Karena Bardisbah ini atuknya yang kelima, mu'allab Persia masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz tak bisa bahasa Arab, tak paham Quran karena bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Tapi ada yang bilang katanya Ustadz Somad orang Arab. Arab cemas. Arab maklum. Jadi Imam Bukhari ini orang Persia, atuknya mu'allab, lalu kemudian umur 16 tahun dia pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian dari kota Makkah dia pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang ziarah itu, sedang di Madinah, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sedang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW itu, dia bermimpi dia sedang mengkibaskan kipas pengusir lalat. Lalu setelah dia terbangun, ditengok kitab takwil, makna mimpinya itu mengkibaskan kipas menghalau lalat, artinya bahwa dia membersihkan ajaran Islam dari hadis-hadis palsu. Karena lalat ini membawa bakteri kotor, najis. Maka mengkibaskan kipas menghalau lalat artinya menghilangkan hadis-hadis palsu dari ajaran Islam. Dan memang akhirnya dia menulis kitab yang isinya sahih semua. Itulah dia dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa disebut sahih? Karena isi dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis palsu, semuanya hadis sahih. Memangnya ada hadis itu yang palsu Pak Ustaz? Ada. Kasih contoh hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Bang jual terong. Jual terong tulat. Tapi tidak semua hadis tentang makanan itu palsu. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Hambah sauda, biji-biji hitam, sekarang sudah banyak dijual dalam bentuk minyak, dalam bentuk kapsul, obat dari segala macam penyakit. Itu hadis sahih. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat penyembuh. Al-asal, madu. Hadis tentang madu ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi tidak palsu. Jadi tentang hadis sahih, palsu, dhaif, itu kita mesti serahkan kepada para ulama. Yang paling mudah kalau beli kitab hadis, tengok di bawah statusnya hadis sahih. Berapa status hadis? 4. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Masalah rupanya hadis dhaif ini. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Mana tahu nanti ibu bapak sedang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Datang orang sebelah, itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif tidak masalah, tak apa-apa diamalkan. Dengan syarat 5. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Kedua, bukan masalah hukum fikih halal haram. Masalah halal haram tak boleh hadis dhaif. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong.
Keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin pada orang mati. Hadis dhaif boleh diamalkan karena bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal, motivasi beramal. Ini dikaji di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang di antara tua di Sumatera Barat, namanya Pondok Pesantren Inya Canduang. Didirikan oleh ulama besar tamatan Masjidil Haram, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Canduang bersama dengan Inya Jaho membuat organisasi namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Komisi Fatwa PERTI Riau namanya Abdul Somad. Ini orang. Pesantren Inya Canduang itu punya alumni, nama alumninya Abdul Wahid. Ini orang. Jadi beliau ini tamat pesantren Inya Canduang, lalu kemudian melanjutkan ke UIN Suska, Fakultas Tarbiyah, lalu kemudian menjadi DPRD Provinsi Riau 2 periode, lalu kemudian DPR RI, dan segalang balihonya banyak berserak-serak. Asal nampak baliho 3, itu beliau ada saya satu, salah satunya saya. Tadi saya tengok baliho ini 3, rupanya 3 gambar saya. Adapun hadis yang mau kita kaji ini, bunyi hadisnya, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan, ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawun, ada Naham. Tuhan jantan namanya Lata, Tuhan betina namanya, Tuhan jantan namanya Aziz, Tuhan betina namanya Uzza. Tuhan jantan namanya Manan, Tuhan betina namanya Manat. Tuhan jantan namanya Allah, Tuhan betina namanya Lata. Nikah Tuhan jantan sama Tuhan betina tadi, lahirlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu malaikat-malaikat, banatullah, anak Tuhan. Jadi tentang cerita Tuhan punya bini dan punya anak, itu kerja orang musyrik. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki, turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati, kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Jadi kalau ada bini jahat berarti tak ada, saya bilang begitu. Jadi mitologi namanya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW,
ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Ajaran pertama dalam Islam, la ilaha. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustadz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Bapak dengarkan aja pengajian. Ya, baik. Pengajian subuh ini sudah direkam. Kenapa surat Al-Jin? Karena memang makhluk jin itu ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau jangan percaya kepada jin. Loh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya sebelum tidur malam dibaca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Dibacakan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke